listeners, balik lagi bersama Bingkai Suara. Di sini ada aku Regin yang bakalan nemenin ngobrol-ngobrol seputar musik nih hari ini. Kayak biasanya kalau Bingkai Suara ngobrolin musik, Regin gak bakalan sendiri. Di sini udah ada bareng Regin seorang musisi yang juga punya track record panjang di dunia entertainment. Dia baru-baru ini rilis lagu nih, listener, judulnya Senyummu. Halo Dimas Danang Suryanegoro, apa kabar? Baik, Nona. Saya Waduh. revisi ya. Saya bukan musisi. Saya orang yang senang musik. Terus pengen ngeluarin karya sendiri. Gitu. Kalau musisi gitu. kayaknya serius saya. Jadi ada tanggung jawab. Tapi kayaknya kan pengalaman musiknya juga udah lumayan lama juga ya, Kak Danang. Ya, belum sih. Waktu itu, maksudnya cuma ngeband waktu itu jalan berapa tahun ya? 2 atau 3 tahun. Habis itu udah itu aja. Oke. Tapi anyway, congratulations ya Kak buat lagu barunya Senyummu. Ya. Semoga sukses nantinya di pasaran, meledak, booming. Amin, terima kasih banyak. Kabarnya Kak Danang sama Kak Galabi gimana? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah. Itu sih ya yang ditunggu sekarang. Ya? Sehat juga di sini. Yang ditunggu kabar baik dan kabar sehat kalau sekarang ya. Iya. Ini lagi di rumah berarti ya? Ini lagi di rumah. Kalau misal di rumah aja gitu biasanya sambil olahraga gitu juga nggak sih? Iya, ini lagi kan. Ini lagi sebenarnya karena saya miskom, maaf ya, gue miskom. Gue pikir sama kalian jam 11. It's okay. Nah ini biasanya kalau olahraga di rumah olahraga apa nih? Olahraga macam-macam, tergantung kebutuhannya. Kalau nggak salah dulu pernah nyobain itu juga ya, martial arts. Ya nggak sih? Martial arts, ya pernah nyobain. Itu yang paling seru di antara, kan katanya macam-macam nih olahraganya. Yang paling seru di antara sekian banyak olahraga yang pernah dicobain tuh apa sih? Kalau dari Danang? Seru semua sih. Karena fungsinya beda-beda gitu. Jadi termasuk orang yang enjoy olahraga gitu ya? Enjoy bergerak. Oke, kayaknya emang aktif ya, kegiatannya banyak. Nah, ini yang aku temukan menarik nih. Danang ini pernah punya ini nggak sih, bisnis sushi? Dulu banget. Iya, dulu banget ada. Itu gimana ceritanya kok mengawali bisnis sushi gitu? Kenapa sushi? Jadi waktu itu sushi itu lagi hit kan. Satu sushi yang pertama sushi yang di Jakarta yang hit waktu itu Sushi Tei, tapi sebenarnya kan ada banyak tempat-tempat sushi yang nggak ketahuan kan, yang otentik gitu. Nah yang ada di mall kan Sushi Tei. Terus kayak teman-teman tuh pengen makan sushi tapi nggak bisa ngeluarin duit sebanyak itu gitu. Akhirnya ya udah ada pasarnya nih, bikin gitu sama ibu sama satu temanku sebagai graphic designernya. Habis itu udah jalan, udah sampai buka 3 toko. Tapi ya gitu ya, kadang-kadang namanya juga orang mungkin ada pengen jalur pintas gitu. Jadi kayak saya deh yang kena, gue deh yang kena gitu, keinginannya untuk mengambil jalur pintas. Oh gitu, oke. Terus kalau misal nih later di future ada kesempatan buat bisnis lagi, kira-kira mau bisnis apa? Tadi kan udah ngeliat nih potensi sushi, itu ternyata bisa booming nih, termasuk bisa baca potensi berarti. Kalau di future pengen apa? Ada nggak? Bisnis air minum. Oh, kenapa tuh air minum? Rada anti mainstream loh. Iya, bisnis air minum orang ya kalau dibaca kan sebenarnya kan kita kan pasokan airnya kurangnya drastis ya. Jadi kalau bisa monopoli mata air, jahat banget di sana monopoli mata air. Tapi jadi kapitalis gitu ya? Iya. It's okay. Maksudnya setiap orang kan pasti punya strategi bisnis ya. Kadang apa yang terlihat kasar kapitalis, padahal sebenarnya juga beneficial buat orang banyak. Belum tentu sih kalau buat dirinya sendiri dulu kalau kayak gitu. Oke. Terus ini juga pernah jadi model di JFW, Jakarta Fashion Week. Oh itu karena Ibu Asri Welas waktu itu
nyari beberapa kenalan, begitu disuruh jalan, ya udahlah mau kapan lagi jalan di JFW. Tapi itu gimana rasanya waktu jalan di JFW? Aduh aneh banget Kenapa? rasanya. Ya belum pernah kan, terus kayak harus apa ya, harus hadir gitu, badannya di situ 100%. Banyak lah penyesalan yang aduh coba begini ya gitu. Kalau disuruh jalan JFW lagi mau sih. Oh gitu. Later ya nih, Danang mau nih kalau misal jalan di JFW lagi nih. Semoga segera ada calling-calling ya. Terus ini nih, kan Danang ini punya track record panjang ya di dunia entertainment. Pertama kali Danang sadar kayak, oh entertaining ini ternyata seru juga ya. Kayaknya gue bisa nih di sini. Itu kapan? Sampai detik ini nggak pernah. Karena kalau serunya dunia entertainment nggak pernah kebayang. Sampai ya, tapi pengen ada di dunia entertainment itu, pengen menghibur sih lebih tepatnya, tidak ada di dunia entertainment secara utuh. Pengen menghibur tuh berarti dari SMP. Iya, SMP kelas 1 lah. Dari SMP. Terus habis itu kalau aku nih ya, aku tahu Danang nih dari awalnya dari dunia penyiaran. Awal Danang masuk ke dunia penyiaran itu mulai dari kuliah atau gimana nih? Dari kuliah. Radio kampus ya waktu itu. Nah, terus itu pertama kali kepikiran, oh kayaknya kepenyiaran seru nih. Danang kan anaknya di kafe ya kalau nggak salah dulu. Di kafe ya. Bisa berbelok ke dunia kepenyiaran nih, gimana ceritanya? Sebenarnya sih kalau dibilang belok sih nggak belok lah ya, sama-sama ilmu DKV bisa ditaruh di penyiaran gitu. Dan buktinya, salah satu bukti konkret ilmu DKV dibawa ke penyiaran ya di Dendis sebenarnya. Gitu. Nah, kenapa milih radio? Karena waktu itu pilihannya 3, ada kelas ini ada ekskul bahasa Inggris, band, sama radio kan. Nah radio nih yang benar-benar buta, udah gitu waktu itu duitnya cukupnya cuma buat satu UMKM apa namanya? Kalau UKM biasanya. UKM itu cuma buat duit cuma punya buat satu UKM. Akhirnya milih radio karena benar-benar selama ini jadi pendengar doang gitu. Selama waktu itu tuh cuma jadi pendengar. Akhirnya pengen nyoba. Ya? Gue pasti menikmati. Terus kenapa kok kepikiran, akhirnya kan masuk radio komersil nih, terus kenapa kok bisa kepikiran dari awalnya radio kampus yang pengen ngembangin diri doang, terus pindah ke jalur profesional gitu? Sebenarnya di radio kampus itu gue justru mengembangkan dirinya itu di radio profesionalnya justru. Karena di radio kampus itu benar-benar gue sarana buat gue untuk punya komunitas, karena gue orangnya tidak berkomunitas. Sarana punya temen, karena teman-teman gue tuh dikit gitu. Nah terus sama satu lagi belajar radio tuh kayak gimana gitu. Itu sih kalau benar-benar payung gedenya ngomongin ngembangin diri ya waktu di radio profesional waktu itu gitu. Nah kenapa kepikiran dari radio kampus ke radio profesional? Sebenarnya nggak kepikiran, cuma mimpiin aja gitu. Gue udah di radio nih, udah latihan, udah berusaha gitu. Habis ini gue pengen kali ya ke radio swasta gitu. Habis itu nggak sengaja masuk sana. Gitu kan, ya? Iya nggak sengaja, karena waktu itu Ilham, teman siarannya untuk ikut lomba yang di Prambors itu mundurin diri. Abis itu gue yang nyariin tempat rekamannya, karena kan rekaman dulu nggak segampang sekarang ya. Gue mesti ke rumah teman gue yang emang punya studio kecil dan tahu operasional alatnya. Nah gue yang ada di situ ya Ilham ngajaknya gue gitu. Jadi itu berawal dari relasi ya. Iya relasi sebenarnya kan bukan relasi doang sih, relasi, momen, sama ya kesiapan gitu. Kalau misalnya gue nggak latihan di radio kampus, Ilham ngajakin, nggak mungkin gue ambil karena gue nggak siap gitu. Dan kalau gue nggak ambil, akhirnya apa ya, lolos kesempatannya, akhirnya jadi nggak beruntung. Iya benar-benar. Jadi
Danang ini tipikal yang percaya nggak sih kalau keberuntungan tuh nggak datang ke sembarang orang? Ya mungkin Danang yang sudah mempersiapkan diri contohnya. Keberuntungan keberuntungan itu ada sih yang keberuntungan gak datang ke sembarang orang, setuju sih, karena ya pasti ada faktor X yang membuat keberuntungan itu datang ke orang itu gitu. Ya, keren. Terus ini, ada nggak sih hal yang dikangenin dari dunia kepenyiaran gitu? Kan udah panjang banget nih, kayak berapa tahun Danang di dunia kepenyiaran? 4. Sama 4. yang dulu mungkin hampir 5. Selama itu kan pasti kenangannya banyak nih. Ada nggak sih yang dikangenin? Apa ya? Ya kerja dengan santai itu sih yang kangen sih. Kerja bener-bener bisa bebas yang terarah gitu tuh enak banget sih. Udah gitu nggak perlu mentingin banyak hal gitu. Yang penting kita siap aja gitu. Menarik. Terus ini, selain dunia penyiaran, Danang ini kan juga pernah main teater nggak sih? Itu sejak kapan awalnya? Kalau sejak kapan itu sebenarnya sejak kapan ya? Teater yang beneran manggung itu ya pertama kali itu tahun 2000, musikal sekolahannya Jakarta Movie itu kapan? Itulah pokoknya 2017 kali ya, 2016 nggak tahu deh. Nah udah dari situ. Pernah main petualangan Sherina juga ya kalau nggak salah? Iya. Itu yang bikin proses teatrikal itu kan pasti panjang ya, kayak latihannya dan lain sebagainya. Yang paling berkesan selama proses sampai tampil di atas panggung tuh apa? Ngulik karakternya sih, karakternya itu yang paling berkesan sih. Selalu berkesan di teater sama di film. Itu paling berkesan sih, ngulik karakternya selalu. Nah, Danang ini kan pernah main film juga di beberapa film, terus pernah ngisi suara juga kayak di Kirino. Di antara main teater, film, sama jadi pengisi suara, mana sih yang paling menantang di antara ketiganya? Dan kenapa? Semuanya menantang ya, karena karena semuanya seru itu sih, dan semuanya kan melibatkan ekspektasi orang. Udah gitu kayak gue terpilih menjadi satu-satunya yang memerankan itu, jadi ya gue harus tanggung jawab gitu. Nggak bisa asal-asalan. Dan itu selalu menantang proses tanggung jawab itu. Pernah kerasa berat nggak sih kalau misal tadi kan ngomongin menantang karena kita juga butuh untuk memenuhi ekspektasi orang. Pernah kerasa berat nggak sih gara-gara itu? Berat ya pasti, ya cuma kan emang udah iya ya, berarti tanggung jawab sama bebannya dong. Oke. Terus ini kan pernah ngomongin tentang karya yang bertanggung jawab nih, Danang. Menurut dari perspektif Danang, karya yang bertanggung jawab tuh kayak gimana sih? Ya mungkin dari pengkaryanya dulu kali ya. Dari pengkaryanya apa yang dilakuin untuk karyanya gitu. Itu sih. Kayak untuk Senyummu, gue latihan vokal dulu. Udah gitu gue nulis skrip, belajar nontonin orang nontonin orang ngebahas tentang gimana caranya nulis skrip. Udah gitu karena gue pengen performing arts ya, gue nontonin kayak Marina Abramovic tuh ngapain lah, siapa yang di dunia performing arts tuh ngapain. Gue ngulik dulu sampai akhirnya jadi Senyummu secara audio dan juga Senyummu secara audio visual gitu. Ya menarik. Nah, ngomongin Senyummu nih, awal musik Danang, apa sih yang buat Danang interest di dunia musik dulu banget, mulai dari SMP kan ya tadi katanya? Kalau interest di dunia musik itu dari TK bahkan. Ya. Iya, karena musik adalah sesuatu yang gue denger tiap pagi.
Ibu tuh ibu dan bapak tuh selalu muterin Michael Jackson. Udah gitu gue mulai dulu kan nggak bisa ya nyariin kayak sekarang ada apa sih tuh kalau apps yang buat nyari turunan apa yang kira-kira serupa sama musiknya. Ya itulah. Ya gue dari Michael Jackson ya gue belajarnya dari top 40 dulu, habis itu jadi top 40 di zaman itu ya, habis itu baru ternyata ada side stream gitu pelan-pelan gitu. Terus berarti pertama kali di dunia musik nih belajarnya dari itu tadi ya, SMP, mulai SMP. dari Kalau belajar SMP, kalau suka dari kecil. Oke, dari SMP tuh mulai dari belajar apa dulu nih, alat musik atau langsung vokal atau gimana? Oh, kalau dulu karena gue gak punya alat gitu ya, karena gak bisa beli alat, ya gue ngeliatin aja yang paling gampang gue pelajari, yang gak repot apa, ternyata bass waktu itu. Ya udah main alat musik pertama bass. Nah, ternyata salah Kenapa tuh? bass ribet banget lagi. Oh gitu. Terus gitu. kan main band juga ya. Di band itu berarti awalnya jadi basis atau enggak? Bahkan dulu enggak sih. Bahkan dulu enggak gue tuh enggak pernah diajakin ngeband sama teman-teman sih. SMP gue ngeband itu ditunjuknya jadi vokalis justru langsung lah. Gue bilang suara gue begini. Kan ya udah. Kan ada karakter gitu mungkin, makanya dipercaya. Iya, gue bukan orang yang suka sama suara gue sendiri sih. Jadi kayak, ya kalau ada orang nanya ke lu jadi ini ya gue mempertanyakan gitu. Apa? Terus berarti awal buat band sendiri itu kapan, Danang? Buat band sendiri itu berarti ya SMP itu ya. Bikin band yuk, nggak tahu megang apa, siapa megang siapa, udah gitu kayak, oh gue bisa main bass, gue bisa main gitar, gue bisa main drum, lah gue vokal dong berarti gue gitu. Ya udah lo vokal aja lah, gue menghindari itu, ya udah. Terus sempat punya band ini juga nggak sih, namanya YVB? Itu band terakhir. Oh itu bareng sama teman-teman mana nih? YVB itu teman-teman, ada teman SMP, ada teman kuliah gitu. Tapi kalau eranya mah era kuliah akhir lah gitu, sebelum mundurin diri. Gitu, menarik. Terus ini juga, Danangnya sempat punya gitar kesayangan. Terus habis itu decide buat dijual. Itu kenapa? Historinya kan pasti udah panjang dan banyak banget ya. Jadi gitar itu lama nggak dimainin. Gue setiap bersihin tuh gue kasihan sama gitarnya. Jadi kayak, ya udah deh, dari 3 gitar itu 1 gue taruh di rumah produsernya Galabi, produser gue juga, produser musik, supaya kalau misalnya mau bikin apa-apa gampang, karena suara gitar gue dan Galabi kurang lebih mirip. 1 gue pegang, tadinya ada 2 yang gue pegang, 1 lagi yang Epiphone yang gue jual itu. Nah gue bingung nih yang mana yang gue jual. yang 1 lagi bokap gue yang ngasih gitu. Ya udah deh, yang gue beli sendiri, yang gue jual gitu. Saya nggak pernah dimain. Ya kadang emang sayang harus merelakan gitu ya. Oh iya dong. Terus ini nih, ngomongin lagu Senyummu nih sebenarnya nyeritain tentang apa sih? Nyeritain tentang orang yang waktunya berhenti karena ngelihat senyum seseorang. Pernah dong? Pernah. Jadi kayak freezing gitu ya, kayak nggak ngerti harus ngomong apa, nggak ngerti harus gimana gitu. Nah, gue bahkan nggak kepikiran untuk, aduh gue nggak ngerti harus ngapain, enggak, benar-benar berhenti aja. Tahu DVD di pause kan, ya udah begitu. Bisa gitu ya, emang kalau orang udah di mabuk asmara gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang asmara tuh enggak lagi. Kenapa? Karena enggak ke arah situ ternyata. Enggak ke arah asmara yang begitu gitu, yang wow aku akan memilikimu, enggak yang kayak gitu. Terus berarti ini lebih ke cerita yang kayak gimana nih?
selain freezing itu? Perasaan apa sih yang sebenarnya ada di dalam? Udah denger belum lagunya? Udah. Apa yang Kayak rasain? terngiang terus. Yang kamu dapat apa rasanya? Kalau aku sih masih ke arah asmara ya, jadi lebih ke unspoken love. Kayak entah aku nggak berani atau gimana, pokoknya nggak bisa aja gitu. Ya itu, udah itu. Itu ya, tapi kayaknya aku lihat di komen-komennya juga kebanyakan mengartikan hal yang sama. Menurut Danang ini berarti itu pesannya tersampaikan nggak dari pesannya tersampaikan tapi orangnya serupa tapi tak sama, itu yang asik sih. Kayak lo bahasanya unspoken love gitu. Kalau adik gue bilangnya jauh tapi deket, deket tapi jauh. Asik. Terus. Galabi bilangnya ya udah maunya apa ini gitu. Jadi sebenarnya iya, jadi orang-orang semua orang punya interpretasinya masing-masing, tapi nggak liar, itu yang seru gitu loh. Makanya secara visualnya, kalau lagunya kan ya gue cerita secara audio kan. Nah untuk visualnya, gue mau ngasih banyak apa ya, ruang untuk orang tuh mikir, ruang untuk orang ngerasain gitu. Terus ini kan lagunya udah ada dari 2014 ya. Pertama kali rilisnya itu di tahun 2021 akhir ya. Terus ini dalam jangka waktu sekitar 7 tahun ya kalau nggak salah. Itu kenapa kok baru dirilis 2021? Jadi sebenarnya 2014 itu lagu itu kecipta. 2014 atau 2015 gue jadi ragu deh. Ya pokoknya 2014 deh. Soalnya gue kemarin pas ngelihat satu hal yang menegaskan kapan senyum mau dibuat ini, kok ternyata 2015 awal ya gitu ya. Tapi ya udah 2014 kayaknya 2015 akhir atau 2015 awal. Habis itu udah gue bikin, gue mainin, manggung, gue mainin. Habis itu ada orang yang ngebajak karena kan gue kalau gue manggung kan, kalau gue manggung ada yang nge-shot, habis itu masukin ke YouTube-nya dia. Nah audionya diambil, audio gue manggung, dimasukin ke MP3. Nah semenjak itu gue mikir kayak, oh lagu gue bagus ya, tapi ternyata band gue berhenti. Habis itu ya udah, gue udah lupain aja lah lagunya, ya udah gue simpan aja. Makanya kadang-kadang gue bawain di The Comment karena gue kangen sebenarnya main musik gitu. Ada kangennya. Habis itu ya udah, berarti karena gitu. Halangan yang itu tadi ya, yang ya sebenarnya halangan terbesarnya bukan perkara eksternalnya ya, maksudnya kenapa akhirnya baru bisa direkam dan lain-lain, karena gue nggak pede sih. Gue tuh nggak suka sama suara gue soalnya. Kenapa tuh? Nggak tahu. Jadi kayak ya udah, akhirnya gue memutuskan untuk ya udah deh 2021 kita bikin semua serba mendadak. Let's go gitu. Tapi enak loh lagunya, melodinya juga easy to listen gitu. Ini inspirasinya boleh tahu nggak sih dari mana? Pengalaman pribadi kah atau? Pengalaman pribadi dari senyum Nona itu gitu. Ada sambungannya nggak sih? Sebelumnya kan pernah punya lagu Hey Nona ya? Ada sambungannya nggak sih? Ada korelasinya nggak? Oh enggak. Kalau Hey Nona itu, Hey Nona itu dari apa ya, unggahan pas temen gue. Itu gue inget banget, temen gue ini cewek cantik gitu, anaknya cantik sekali. Maksudnya mukanya tuh Thailand Inggris gitulah gitu. Dia sering cerita ke gue, terus tiba-tiba dia nge-pass tentang cowok udah gandeng cewek masih liat-liat gue aja gitu. Terus kayak habis itu ya udah gue tanggepin kan lewat BBM dulu. Terus kayak marah-marah soal cowok ngeliatin lu pada gandeng cewek di pass itu. Maksudnya mau bilang, hey gue cantik. Enggak lah gitu, gue sebel banget, nyerocos tuh. Nah dia bener-bener sewot gitu, kayak
coba gue yang ada di situ kan gue sebel, gue nyerocos. Habis itu ya udah gue ambil dari perspektif si cowoknya gitu. Oh, dan makanya jadilah Hey Nona waktu itu. Hey Nona, jadi dari curhatan gitu. Makanya kan ada aku persembahkan detikku untuk nikmati dirimu, karena kan cuma detik doang tuh ngeliatin doang. Wah cantik banget anjir, udah lewat habis itu. Gak worth lebih dari detik itu ya gitu ya si ceweknya. Terus kalau dari lagu Senyummu sendiri, mulai dari proses buatnya dulu 2014 sampai rilis ini, ada nggak sih kejadian uniknya? 2000 ya pembuatan Senyummu, ya maksudnya penulisan liriknya itu. Karena abis dari gua ngeliat senyumnya Nona ini, gua balik terus mandi, pas mandi tiba-tiba gua ngegumamin nada dan juga ngomong senyummu secara apa ya, mungkin Aja secara gitu. alam bawah sadar kali ya. Iya, senyummu gitu. Anjir, gue langsung keluar kamar mandi, bugil nggak pakai apa-apa, masih basah. Habis itu gue ambil gitar sama buku lirik gue gitu. Emang kadang tuh kamar mandi jadi ini ya, tempat ajaib yang tiba-tiba ide bisa keluar gitu. Iya, akhirnya dulu gue pikir kayak gitu, tapi ternyata bisa di mana-mana gitu. Asal posisi pikiran kita lagi gimana aja sih. Momennya gitu juga ya. Ada message khusus nggak buat listener tentang lagu Senyummu ini, atau tentang kisahnya mereka, atau ketika mereka freezing ngelihat seseorang nih? Kalau untuk pesan sih nggak ada lah. Maksudnya ini kan gue cerita. Ini kan gue cerita pengalaman gue. Ya jadi silakan dirasain gitu. Kan sekarang netizen suka tuh kayak iya gue juga gitu lagi gitu. Apa-apa tentang mereka gitu. Apa-apa tentang dirinya gitu. Ya udah ya gue ngapain ngasih pesan gitu. Mereka tuh lebih suka memesan untuk dirinya sendiri. Jadi makanya gue kasih ruang untuk lu ngerasain, berkalimat, berpikir, merasa dan lain-lain gitu untuk menerjemahkan lagu ini. Menarik sih. Nah ini aku lihat ya, Danang nih seorang a good storyteller menurut aku nih ya. Kenapa? Karena di setiap kayak konten postingan sosial media, entah itu YouTube atau Instagram, itu pasti ada ceritanya. Di captionnya tuh suka aku bacain gitu loh. Itu kenapa sih emang suka konsep yang kayak gitu? Gua tuh bukan good storyteller lagi. Orang tuh sering salah tanggap sama omongan gua dan tulisan gua sebenarnya. Karena good storyteller nggak ngerti. Tapi ya itu ya berarti kan gua yang harus adaptasi kan. Gitu. Jadi kayak ya udah. Dan kalau kenapa gua suka nyeritain, ya karena gue orangnya gitu gue nggak mau main atau ngelakuin hal-hal tuh tanpa alasan tuh gue nggak mau. Menarik. Jadi setiap hal itu pasti ada alasannya kalau buat seorang Danang. Iya. Nah terus ini sempet juga nih kan waktu buat vlog nih, di situ nggak ngomongin apa-apa sebenarnya. Waktu itu Danang lagi bersihin sepatu dan Danang bilang di captionnya, di descriptionnya kalau ini nih setiap sepatu tuh punya cerita gitu. Boleh nggak sih diceritain salah satu yang paling berkesan buat Danang di antara koleksi sepatunya? Kalau paling berkesan nggak ada, karena semuanya berkesan. Karena kayak sepatu sneakersnya Nike gitu. Itu gue dapetnya karena gue manifestasi bahwa aduh seneng ya kalau bisa kerja sama Nike gitu. Oh ya udah, itu yang akhirnya kejadian gitu. Nike kerja sama gue dan lain-lain, dan akhirnya bisa ngebawa rezeki buat sekitar gue gitu. Karena kayak Nike datang sepatu 4 pasang kan, gue nggak mungkin pakai 4-4-nya. Gue pilih 2 yang gue paling suka. Habis itu yang 2 lagi gue kasih ke orang gitu. Gue nggak pernah jual barang yang ini sih, nggak pernah jual barang yang dikasih gitu, kecuali kalau lupa. Terus ya banyak lah sepatu yang dulu gue nggak mampu beli, terus tiba-tiba ada di rak sepatu gue gitu. Nah ngomongin tentang cerita dan bercerita nih Danang,
Ini punya ini juga kan, podcast Tinar Buko kalau nggak salah ya. Ada. Itu kan ngobrol sama strangers gitu ya, buat cerita, dengerin cerita mereka. Itu inspirasinya dari mana sih kok bisa kepikiran gitu? Inspirasinya dari balas budi. Gue mikir kayak apa ya yang bisa gue lakuin untuk orang-orang yang udah dukung gue di Prambors dan juga di The Comment dan juga masih follow gue di sosial media selama gue menghilang. Akhirnya gue mikir apa yang bisa gue kasih ya, duit nggak mungkin ya kan. Duit nggak mungkin karena kayaknya kalau ngasih orang duit bukan gaya gue gitu. Terus apa yang bisa gue kasih, sajian yang rutin gitu nggak juga. Gue kayak aduh malas lagi gitu untuk menjadikan hidup gue konten tuh gue males dan belum mau gitu waktu itu. Akhirnya gue mikir apa yang berharga ya, waktu deh. Satu, waktu kan nggak bisa balik. Benar. Udah gitu udah gitu yang kedua, skill yang gue pelajarin deh gitu. Terus sama terakhir gue kan waktu 2020 awal pandemi kan gue menjadi gue yang biasanya kan gue kan emang biasanya nggak keluar rumah gitu. Nah dengan adanya ini sosial media makin ribut, gue udahan sosial media. Habis itu gue buka lagi sosial media karena gue mesti cari apa lagi ya buat bikin konten apa lagi, karena tim gue yang maksa gue untuk bikin apa tuh, bikin podcast dong, bikin siniar gitu. Nah akhirnya gue ke Twitter, gue buka hashtag, anjir ada hashtag asing banget buat gue, VCS. Apaan VCS? Gue buka, hah? Ada beginian gitu. Terus gue perhatiin chat-chatnya orang gitu. Di balik seksualnya, di balik konten seksualnya sebenarnya yang dijual tuh keintiman sebenarnya. Isi. Jadi kedekatan gitu ya, koneksi. Nah dari VCS itulah akhirnya lengkap Tinar Buko. Akhirnya ya udah oke, bikin intim jadi nggak group discussion tapi gue sama orang. Gue ucapin terima kasih, gue kasih waktu gue kasih apa yang gue bisa ke lu hari itu, jam itu. Sama terakhir kalau di VCS kan mungkin ngeluarin anggota tubuhnya ya, menggunakan anggota tubuhnya gitu. Nah gue juga pakai anggota tubuh gue, kuping, sama-sama ada lobangnya loh. Iya, menarik. Tapi jadi bisa lebih membawa makna untuk orang yang didengerin, orang yang cerita gitu. Nah, gue nggak tahu sih, tapi semoga aja gitu. Cuma ya gitulah. Ya, semoga. I wish for that too. Nah, ini nih Danang terakhir. Di waktu dekat atau future nih, kira-kira Danang bakalan berkarya apa lagi yang bisa ditunggu sama penggemar atau pengikutnya Danang? Mungkin single kedua, mungkin apa ya, nggak tahu deh. Gue lebih senang memberikan kejutan sih daripada antisipasi. Kayak Senyummu kan kejutan kan. Benar-benar keren sih, keren. Terus Senyummu nih bisa didengerin di mana aja? Senyummu bisa ditonton dan didengar di YouTube. Dan juga ada di Bandcamp. Bandcamp itu kalau lu dengerin sekali 2 kali oke, tapi kalau udah lebih dari 3 kali, Bandcamp akan ngelok dirinya sendiri dan menawarkan, lu suka malam ini beli dong gitu. Menarik. Oke, listener. Jadi tidak ada di DSP ya, tidak ada di digital streaming platform. Oke, itu tadi kalau misal listener mau dengerin lagu Senyummu di platform-platform yang udah disebutin itu tadi bisa. Lagunya enak banget, easy listening. Dan thank you banget buat Danang, semoga sehat-sehat terus, semoga lancar dan sukses semua hajat, urusan dan rencananya ke depan. Makasih banyak. Kita juga makasih banyak, dan itu dia listeners, hari ini kita bersama Dimas Danang dan juga ngobrolin seputar lagu Senyummu. See you on next podcast dan bye-bye. Bye.